kita perlu kuat ya. Kita perlu kuat dalam kasih karunia, bukan kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita perlu kuat menarik turun kasih karunia Tuhan untuk kita bisa hidup sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar ya, kalau nggak tahu saudara apa yang saudara rasakan gitu ya hari-hari ini di gereja kita ya, adalah saya mendapatkan ya waktu saya mengikuti MDPJ, bukan yang minggu ini, bukan yang Sabtu kemarin, tapi yang bulan lalu ya, sekarang udah Juni ya saudara ya, yang bulan lalu. Tiba-tiba, kok suaranya jadi tiba-tiba kayaknya hilang ya? Tadi ada, ya, tapi tetap oke ya. Yaitu adalah bahwa saya mendapatkan kata-kata yang selalu membuat saya agak stres juga sebenarnya. Ya, yang nggak tahu saudara menangkap apa enggak, adalah gembala pembina kita adalah selalu ngomong sungguh-sungguh. Berkali-kali sungguh-sungguh, bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Ya, itu membuat saya, yang saya tangkap itu kata-kata itu terngiang-ngiang ya di dalam pikiran saya, hati saya adalah kata sungguh-sungguh. Ya, bahwa wow, kita harus sungguh-sungguh lagi. Yang merasa sudah sungguh-sungguh harus lebih take effort lagi ya saudara. Ambil usaha lagi lebih sungguh-sungguh. Ya, katakan kepada sebelahmu, sungguh-sungguh. Ya, ini membuat mungkin akan memberi kita satu beban ya. Untuk memberi kita satu beban bahwa saya harus hidup sungguh-sungguh ya. Yang sudah sungguh-sungguh pun harus lebih lagi sungguh-sungguh. Jadi kalau kita dengar kata sungguh-sungguh, kita perlu mengingat ya, manusia pada umumnya, bahwa kita ini itu semuanya adalah karena kita nggak kuat hadapin itu. Betul? Untuk hidup benar-benar, yes, panas. Untuk hidup benar-benar sungguh-sungguh, yang gak sungguh-sungguh aja udah rasanya aduh berat banget Tuhan gitu ya. Apalagi kalau mau dikatakan sungguh-sungguh. Wow. Jadi hari ini waktu saya merenungkan ini, Tuhan tiba-tiba saya waktu mencari sesuatu, mencari ayat maksudnya, saya buka dan ketemu ayat ini, dan itu ada di 2 Timotius 2, dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Hari ini kita akan belajar ya, bahwa untuk kita bisa sungguh-sungguh ya, dan Pak Niko katakan kalau kita mau menyelesaikan amanat agung ya, ataupun menyelesaikan apa yang harus Tuhan minta kita selesaikan dalam hidup kita, kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Amin saudara, kita perlu kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jadilah kuat oleh kasih karunia. Katakan kepada sebelahmu, kuat dalam kasih karunia. Kalau enggak, kita enggak akan mungkin bisa saudara. Amin. Jadilah kuat. Ya, kita kuat bukan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita perlu menarik kasih karunia Tuhan yang dipersiapkan, yang diperuntukkan untuk setiap kita yang mengandalkan Dia, untuk setiap kita yang meminta kepada Dia. Kasih karunia itu bahkan diberikan secara saudara, berlimpah-limpah kepada kita. Tetapi menjadi bagiannya adalah kita perlu mengerti, kita perlu meminta kasih karunia itu. Oke, kita baca ya di 2 Timotius 2
ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita perlu kuat, ya. Kita perlu kuat dalam kasih karunia, bukan kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita perlu kuat menarik turun kasih karunia Tuhan untuk kita bisa hidup sungguh-sungguh. Gak ada satupun yang bisa. Karena sepertinya di atas sana. Ya, ini surat ini adalah Paulus pada saat dia di penjara. Dia menulis surat kepada anak angkatnya, anak di dalam Tuhan, yaitu Timotius. Dia menyerahkan Timotius untuk mengembalakan satu jemaat di Efesus. Dan dia, Efesus kalau kita baca surat Timotius, Timotius ini masih muda. Ya, adalah generasi Yeremia yang adalah saudara-saudara. Dan saya termasuk. Ya, saya generasi Yeremia kedua. Oke, ya saudara yang pertama. Ya, jadi Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk dengan segala tanggung jawab yang besar dalam hidup Timotius yang dia merasa masih muda. Ya, dia merasa mungkin akan namanya kalau saudara pernah ikut seminar yang katakan burnout, ya, overwhelmed, ya, karena dengan tiba-tiba diberikan satu tanggung jawab yang besar. Nah, semua kalau kita merasa, nggak tahu saudara, kalau saya tiba-tiba dikasih tanggung jawab yang besar, saya akan stres, saudara. Stres banget karena saya merasa saya nggak bisa kalau misalnya ya tanggung jawab apapun gitu ya. Nah, Timotius juga begitu sehingga Paulus mementor Timotius dari penjara, dari jarak jauh. Ya, dia memberi satu tulisan dari 1 Timotius, dikasih surat, udah juga itu kedua Timotius. Ya, dia menginginkan kepada Timotius untuk dia katakan, biarpun kamu muda, kamu jangan takut. Tapi biarlah kita punya satu senjata, yaitu kasih karunia. Dan dia menyuruh Timotius untuk jadilah kuat oleh kasih karunia. Ya, memang saya tahu kamu muda, kamu nggak pengalaman, kamu nggak punya kemampuan, tapi kita punya backup yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang di surga membackup kita dengan kasih karunia-Nya. Sehingga sehari-hari ini kita perlu menarik turun kasih karunia Tuhan. Kuatlah dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan kepada semua sebelahmu, kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, karena kita perlu itu ya, saudara. Ya, kuat dalam Yesaya 40 ya, kita lihat kuat di dalam arti Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semangat kepada mereka yang letih lesu dan memberikan kekuatan kepada yang lelamah, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Amin, saudara. Kita tahu kita perlu kuat. Dan kekuatan kita bukan mengandalkan kepintaran kita. Ya, kekuatan tubuh kita, bukan mengandalkan seluruh kebahagiaan kita, tetapi di sini katakan kita perlu mendapat kuat itu dari Tuhan, dan kekuatan itu adalah Dia akan memberikannya seperti di Yesaya. Mereka yang letih lesu kalau minta kasih karunia itu akan menjadi apa? Semangat.
dan kekuatan kepada yang lemah. Ya, mereka kepada siapa? Kepada mereka yang mengandalkan Dia. Oke? Jadi kita gak perlu takut kalau hari-hari ini mungkin saudara rasa, wah berat amat ya, kita harus ini, kita harus itu. Ya, apa itu kasih karunia? Di dalam konteks ini saya akan katakan kasih karunia adalah pertolongan ilahi. Ya, adalah pertolongan yang dari tempat yang maha tinggi yang diberikan kepada kita supaya kita punya keberanian, supaya kita punya keyakinan, supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung. Supaya kita bisa menjadi terang. Menjadi terang tuh gak gampang ya saudara. Ada yang gampang? Ya. Menjadi terang, ya kadang-kadang kita untuk menjadi terang kita bisa merasa, wah kok saya dituntut terus ya. Ya dituntut untuk ini, untuk itu, untuk ngalah, untuk sabar, untuk segala macam. Itu gak gampang, tetapi ya kalau kita mau menarik kasih karunia ini, katakan Tuhan aku gak bisa Tuhan. Ya aku gak mampu hadapin orang ini, aku gak bisa untuk merasa bisa dalam keadaan begini, aku harus tetap bersuka cita, harus tetap mengucap syukur, aku gak bisa. Tetapi kita punya satu, kalau kita mau, kita bisa. Tuhan saya mau, tapi saya gak mampu. Nah situlah kasih karunia itu akan turun. Amin saudara. Ya, di ayat ketiga kita baca, yuk sama-sama. Ikutlah, yuk, menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, ini di ayat sebenarnya perikop 2 Timotius 1 sampai 13 ada perikopnya katakan panggilan untuk ikut menderita. Semua orang gak suka menderita ya. Tetapi menderita itu baik saudara. Ya. Ini satu panggilan. Ini bukan satu bukan satu saran. Ya bahwa saran yuk ikut terserah sih kamu mau menderita atau enggak. Setiap murid Tuhan, ya, setiap orang percaya harusnya ini satu panggilan, satu himbauan untuk setiap orang percaya. Satu hal atau dua hal, kita pasti akan menderita. Jadi bukan pilihan, bukan saran, tapi satu panggilan untuk saudara dan saya ikut menderita. Wah, berat ya. Berat gak saudara? Tapi saudara, kalau kita Tuhan memberikan penderitaan itu gak susah. Gak sesusah nanti kalau kita di luar panggilan Tuhan, penderitaan itu lebih berat. Karena menderita dengan Tuhan, kita punya backup. Kita punya kasih karunia yang kita bisa tarik turun, saudara. Tetapi kalau penderitaan yang dari dunia, bahkan kita jangan ngomong, ya kalau ya kita Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya dan yang tertinggal, penderitaan itu lebih nggak tahu berapa derajat, oke, dibandingkan pada saat sekarang. Jadi pilihannya bagi saudara, mau menderita sekarang untuk Kristus atau nanti menderita tanpa Kristus. Karena pada saat kita gereja Tuhan diangkat, kasih karunia sudah tidak ada saudara. Kasih karunia itu udah gak bisa ditarik turun. Adalah sesuatu yang susah, yang akan kita andalkan kekuatan kita. Jadi pilihan hanya dua, sekarang atau nanti. Saya berharap setiap kita memilih sekarang. Ya, sekarang
Katakan lebih baik sekarang, saudara. Karena di sekarang ini kita punya backup, kita punya bisa menarik turun kasih karunia itu membuat kita kuat. Ya, jangan buat sekarang ini membuat saudara takut ya. Tapi ini saya ngomong sekarang apa tidak, itu saudara harus lewatin juga. Tetapi adalah saya beri ini adalah satu, ingat, seberat apapun penderitaanmu, kau punya kasih karunia. Kau bisa menarik kasih karunia itu. Amin. Ya. Di ayat berikutnya adalah, yuk kita baca sama-sama ayat 4. Seorang prajurit, salah ya, bukan. Iya, tadi ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, kita tadi udah panggil ya, udah baca ya. Oke. Nah, di sini dikatakan adalah panggilan kita untuk menjadi prajurit. Prajurit, Paulus banyak menginikan tentang prajurit. Ya, nanti di pasal ini akan banyak tentang prajurit, tentang olahragawan, atlet, juga tentang petani. Ya, kita akan belajar prajurit. Saudara kepikir gak kalau di Hong Kong ini, ya, nggak ada prajurit-prajurit yang mau merelakan dirinya, ya, untuk sebagai tameng, sebagai benteng. Bagaimana keadaan Hong Kong? Bagaimana keadaan Indonesia? Prajurit itu adalah seseorang yang nggak egois. Bersyukurlah saudara, kita punya prajurit tentara, ya, baiknya di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, untuk melindungi kita. Begitu juga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi prajurit. Amin. Saudara adalah tentara Kristus wanita. Ya, saudara di sini datang ke Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita. Saudara diubahkan di gereja ini menjadi apa, saudara? Tentara Kristus wanita. Oke. Prajurit itu adalah seseorang yang tidak mencari nama. Ya, nameless. Dan prajurit itu adalah seseorang yang selfless. Selfless itu tidak egois. Coba semua orang begitu egoisnya. Nggak mau masuk tentara, nggak mau masuk army. Apa jadinya satu negara? Pada saat musuh datang, semuanya. Coba rumah kita nggak ada di Hong Kong, nggak ada polisi, nggak ada apa. Kita jalan, itu nggak bisa bayangkan itu. Nanti akan terjadi, saudara. Ya, lawlessness yang katakan tidak ada lagi hukum, ya, hukum rimba yang akan bekerja di masyarakat nanti. Ya, sesudah kita diangkat Tuhan. Berharap setiap kita diangkat Tuhan dan kita tidak mengalami itu. Amin. Oke. Nah, prajurit itu adalah seseorang yang tidak egois, ya, sehingga dia memberikan dirinya, mengabdikan dirinya kepada satu negara atau satu kerajaan yang dia cintai. Kita tidak mengabdi kepada kerajaan pemerintah yang ada di bumi ini. Ya, kita harus taat, tetapi kita mengabdi kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa kerajaan itu? Kerajaan Allah. Amin, saudara. Ya, dan saudara tahu generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung ini adalah orang-orang yang nameless, yang tidak mencari nama, yang yang selfless, yang tidak egois, yang mau mengabdi untuk kerajaan Allah. Amin, itulah saudara dan saya. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi prajurit yang biasa-biasa, saudara. Prajurit yang biasa, kalau prajurit yang bayaran, ya, prajurit yang bayaran, tentara yang bayaran adalah kalau musuh datang dia ngibrit. Betul? Ya, bukannya musuh datang dia datang, dia hadapi. Tapi
prajurit yang biasa-biasa atau prajurit yang bayaran adalah musuh datang dia kabur. Oke? Dan Tuhan tidak memanggil saudara dan saya menjadi prajurit yang biasa-biasa. Tuhan memanggil apa? Kita menjadi seorang prajurit yang baik. Di ayat ketiga tadi. Ya, katakan prajurit yang baik. Berikutnya, ya ada beberapa kategori yang kita perlu belajar hari ini tentang seorang prajurit. Apa itu prajurit? Ya, di ayat keempat yuk kita baca, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Itu adalah satu prajurit yang baik. Ya, kalau prajurit yang gak baik ya dia harus ngurus-ngurusin yang lain. Tetapi seorang prajurit yang baik, dia akan ada 3 yang saya akan bagikan hari ini. Yaitu 1, dia akan kemampuan bertahan dalam penderitaan. Sama-sama katakan, bertahan dalam penderitaan. Itulah salah satu bagian dari prajurit yang baik. Amin. Ya, penderitaan. Mungkin saudara nggak perlu seperti prajurit pada umumnya, yaitu mereka harus pergi ke hutan ataupun berenang atau nggak makan segala macam. Yang kita sekarang hadapi karena kerajaan kita adalah kerajaan yang gak kelihatan dan kita berperang bukan melawan darah dan daging. Ya, kita melawan apa saudara? Roh-roh di udara yang jahat, yang gelap, ya pemerintah-pemerintah di atas. Nah, kebanyakan mereka lakukan penderitaan yang kita alami sebenarnya bukan penderitaan secara fisik. Kebanyakan, ya, yang penderitaan yang kita alami dalam kita melakukan menjadi terang, menyelesaikan amanat agung, bersaksi, adalah kebanyakan tentang emosi, perasaanku. Ya, yang menjadi bagian dari orang-orang yang gak bertahan akan mundur dengan teratur. Saya percaya yang di tempat ini tidak akan mundur tapi akan bertahan. Amin. Itulah prajurit yang baik. Ya, prajurit yang baik tidak akan menyerah, tidak akan mundur dengan teratur, tetapi akan bertahan. Amin. Bertahan dalam penderitaan. Itulah menjadi prajurit yang baik, ya. Penderitaan yang kita alami mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada yang yang penderitaannya menghadapi orang-orang yang sulit. Ya, yang mencakup, aduh perasaanku udah disakiti siang dan malam. Ya, menghadapi orang-orang yang sulit saya tahu nggak gampang. Kita perlu kasih karunia, saudara. Ya. Itu kasih karunia, kalau enggak Tuhan kita nangis minta lagi kita enggak akan bisa. Ya, jadi penderitaan kita berbeda-beda. Ada yang dengan menghadapi hubungan yang sulit. Ada yang menghadapi sakit penyakit sendiri ataupun orang-orang yang dikasihinya. Ataupun keuangan, ataupun apapun. Ya, kita menjadi terang tapi disalahartikan, diomongin, difitnah, bahkan segala macam. Semua itu kita perlu. Itu panggilan kita. Ya, panggilan kita untuk apa? Ikut apa? Menderita. Ikut menderita. Oke? Kedua, sebagai prajurit yang baik, kemampuan melepaskan urusan kehidupan. Seorang prajurit kalau terus ngandalin pikirin rumahnya gimana, keluarganya gimana. Iya, dia punya keluarga, tetapi pada saat dia berjuang, dia sedang berjuang di ayat keempat.
Kalau dia sedang berjuang, dia nggak boleh memikirkan yang lain-lain selain misi dia, selain tugas dia di sana. Kalau enggak, salah-salah saudara. Iya betul. Salah-salah peluru datang, dia mati KO saudara. Oke? Jadi dia perlu melepaskan urusan-urusan kehidupan dia. Apa aja sih urusannya? Mungkin itu ada hal yang baik ya, seorang prajurit dia seorang prajurit melepaskan keangkuhan. Ya, dia nggak bisa angku, dia nggak bisa sendiri saya benar karena dia ada atas komandonya itu yang dia harus taat. Ya, dan juga dia akan melepaskan kebebasannya. Seorang prajurit akan melepaskan kebebasannya karena untuk mengabdi, untuk sedang berjuang. Dan dia harus melepaskan apalagi kemauan sendiri. Coba kalau misalnya, saya nggak mau ngumpul sama situ, saya nggak mau jalan di situ, matilah dia. Ya kalau lagi sedang berjuang. Tiba-tiba ada ranjau masuk sana. Prajurit selalu berjalan secara kelompok. Gak pernah sendiri. Kalau udah sendiri, udah deh, game over. Ya. Ketiga, kemampuan untuk fokus pada panggilannya. Itu prajurit yang baik. Seorang prajurit itu gak bisa gak fokus. Kalau sedang berjuang, dia harus fokus. Ya, fokus kepada panggilannya. Fokus kepada apa yang sedang dia juangi. Dan dia gak boleh mikirin yang lain-lain. Nggak pikirin, nanti makan apa ya? Nanti masak apa ya? Nanti mau beli apa ya? No, gak bisa saudara. Ya, yang dia hadapi musuh. Dan dia harus fokus. Supaya dia mendapat perkenanan dari komandonya. Amin. Dan Paulus juga memberi kepada Timotius satu contoh yang lain, yaitu seorang atlet. Ya, di ayat kelima dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, apa yang kita pelajari dari menuruti peraturan olahraga. Untuk seorang atlet, biarpun dia bagaimana mempersiapkan dirinya dengan baik, ya, latihan setiap hari, mungkin sehari 2 kali, dia pakai mentor, dia pakai segala macam, makan sehat, tidur baik, semuanya dia ini kan. Tetapi pada saat pertandingan, semua olahragawan tujuannya untuk apa saudara? Menang, untuk mendapat piala, untuk mendapat mahkota. Nah, kalau dia sudah mempersiapkan diri begitu rupa, tetapi dia semaunya, dia maunya orang ikutin peraturan dia. Apakah saudara kira-kira dia bisa menang apa enggak? Pasti akan diskors, betul? Pasti akan sebelum selesai dia udah di-outin. Jadi untuk kita sebagai prajurit Tuhan ataupun atlet, kita perlu mengikuti peraturan Tuhan. Untuk kita bisa menang, untuk kita bisa mendapat mahkota itu, kita perlu mengikuti peraturan-peraturan. Nggak bilang, udah capek, saya istirahat dulu, ya kalah lah. Ya. Atau aduh saya ambil jalan pintas. Ya nggak mungkin, langsung diskors, langsung diautin. Ya, itulah bagian dari Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk dia perlu belajar sikap-sikap baik prajurit, baik olahragawan, dan terakhir adalah seorang petani. Ya, petani, ya mungkin saudara saya juga belum pernah bertani. Ya, tapi di sini dikatakan di ayat ke-6,
Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yes, petani itu tahu hukum tabur tuai. Petani itu tahu berapa usaha yang dia keluarkan, ya, dia akan mendapat hasil. Tapi kadang-kadang sedihnya, ya, sedihnya adalah usaha yang dia keluarkan belum tentu tuaiannya seimbang dengan usahanya. Ya, di sini kita belajar apa sih dari petani? Petani adalah bekerja keras, ya, kerja keras. Bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap kita dipanggil dengan tadi lima sikap ini, ya, yaitu kerja keras, yang dimana dia tahu petani itu tuh bukan seseorang yang yang glamor, ya, kerjaannya tuh diliatin orang, nggak ada, ya. Pekerjaan petani itu membosankan dan nggak seru, saudara, ya. Yang diketemuin tanah lagi, ya. Mungkin temennya cuma sama kerbau atau sama sapi, ya. Tetapi petani harus bangun pagi-pagi, saudara. Ya, pagi-pagi sampai sore hari. Belum lagi nanti segala macam tantangan yang dia harus hadapi. Makanya di sini dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama yang menikmati hasilnya. Ya, ada 5 hal yang kita belajari untuk kita mau menjadi prajurit, panggil untuk ikut menderita. Satu adalah kita perlu belajar seperti prajurit, ya saudara. Prajurit adalah kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan. Kedua adalah kemampuan melepaskan urusan kehidupan kita. Ketiga, kemampuan untuk fokus pada panggilan kita. Ya, 3 hal. Terus sudah gitu sebagai atlet, seperti atlet kita perlu menuruti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Kita nggak bisa bilang saya suka saya melayani, saya nggak suka bye-bye, ya. Cuti, ya. Ketiga, kita belajar dari petani, ya, adalah bekerja keras. Ya, saya melihat adalah contoh gembala kita, ya, kedua gembala kita. Bagaimana mereka tuh pekerja keras. Ya, mereka teladan dalam pelayanan mereka itu sangat mendalam, ya. Kadang-kadang saya jadi malu gitu, ya. Karena mereka udah berumur, malah mereka lebih, ya, kadang-kadang saya udah capek, udah ini, mereka masih ini, ya. Tapi saya lihat itu adalah teladan yang dia berikan kepada setiap kita di tempat ini. Amin, saudara. Dan kalau kita tahu untuk kelima ini, kita tahu nggak gampang. Ya, ngomong gampang, lakukannya susah. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, kita punya kasih karunia. Kita perlu kasih karunia, ya. Sehingga apapun yang saudara alami saat ini, yuk kita tarik kasih karunia Tuhan. Pada saat kita nggak mampu, kita capek, kita letih lesu, yuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta kasih karuniamu. Aku minta kasih karuniamu untuk menghadapi orang yang sulit ini. Aku minta kasih karuniamu dalam menghadapi persoalanku. Aku meminta kasih karuniamu Tuhan, untuk aku bisa melewati kesulitan ekonomiku ataupun apapun, untuk kita bisa menjadi terang. Karena Tuhan akan memberikannya kepada kita tanpa hitung-hitung, saudara. Kasih karunia-Nya akan dicurahkan kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Yuk kita akan lihat di ayat 11. Ya, sesudah kita menderita bersama Tuhan, apa sih yang kita akan Tuhan berikan kepada kita? Yuk kita baca sama-sama. Di ayat ini 11 ya. 1, 2, 3. Aku terhibur oleh kebenaran ini, bahwa
apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, itu berarti kita akan memulai sesuatu kehidupan bersama dengan Dia di surga. Ya, di sini dikatakan kalau kita menderita dan mati, oke, kita mungkin nggak perlu seperti gereja mula-mula kita mengalami mati secara fisik, tetapi kita perlu mati atas kedagingan kita, mati atas perasaan kita. Ya, Tuhan minta supaya saya tuh nggak cepat tersinggung. Bisa loh saudara, saya orang yang cepat tersinggung saudara. Ya, perasaan saya halus banget saudara. Saya rasa semua kita perempuan biasanya ya akan halus banget gitu ya. Tapi mukanya agak tebel gitu loh. Yang gak gampang saudara ya. Kadang-kadang kita bisa merasa, aduh saya udah baik dengan dia, kenapa dia begitu. Segala macam lah alasan kita. Tetapi itu bisa kalau saudara mau minta. Buktinya saya. Ya, saya bisa. Bukan berarti saya langsung meweknya berkali-kali saudara ya. Saudara nggak tahu gitu. Meweknya udah di dalam di kloset gitu ya, di tempat doa saya gitu. Tetapi itu bisa. Oke, itu mungkin asal kita mau. Asal kita minta. Tuhan saya nggak mampu hadapin orang ini. Tuhan saya sakit hati dengan apa yang dia katakan. Saya marah Tuhan. Tetapi saya bilang, Tuhan saya mau ngampuni dia. Karena engkau berkata, kalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu juga akan aku ampuni. Nah yang menjadi pikiran saya apakah saya nggak pernah berbuat dosa? Saya berbuat dosa saudara. Setiap kita pernah berbuat dosa dan kita perlu pengampunan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapat pengampunan Tuhan? Ya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu firman Tuhan. Kalau engkau mau diampuni, ampunilah orang yang bersalah padamu. Berkatilah mereka. Ya, bisa saudara, mungkin itu. Minta. Ya, pada saat saudara merasa, aduh perasaan saudara lebih dari semuanya. Katakan, Tuhan saya nggak bisa. Saya nggak mampu tapi saya mau. Kedua, di ayat ke-12 kita baca lagi. Dan bila kita menganggap pelayanan kita untuk dia sekarang ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan dia. Tetapi bila kita berputus asa dalam penderitaan dan menyangkal Kristus, ia juga akan menyangkal kita. Ingatlah, pada saat saudara rasa berat, pada saat saudara mau merasa mundur dengan teratur, saya nggak mau lagi jadi terang, saya nggak mau jadi saksi. Ingatlah ini, bahwa pada suatu kali nanti, kalau kita menang, kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ketiga, saya minta pemusik dan ketiga kita baca sama-sama yang ayat ke-13. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah sehingga tidak beriman, ia tetap setia dan menolong kita karena ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Mungkin hari-hari ini saudara merasa kok berat ya. Pada saat saya mau sungguh-sungguh, sesudah saya sungguh-sungguh sekarang dikatakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, mungkin kita rasa berat. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Kasih karuniaku cukup untukmu. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.